Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kami dari kelompok 1 dengan materi dampak gas rumah kaca pada perubahan iklim. Sebelum memasuki materi, perkenalkan nama saya Raymond Chandra Sirait. Saya Adrian Lundis Pratama Nenggolan. Saya Ayu Fitri. Saya Denny. Saya Kevin. Enjoy the Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan global terbesar abad ke-21. Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya suhu rata-rata bumi, naiknya permukaan air laut, serta cuaca ekstrim yang lebih sering terjadi. Salah satu penyebab utama dari perubahan iklim adalah efek gas rumah kaca atau GRA. Gas-gas ini seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, nitrogen oksida N20, dan gas fluor merangkap panas di atmosfer bumi dan menyebabkan pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan pertanian intensif telah meningkatkan konsentrasi GRK secara signifikan. Terima kasih. Yang pertama, ada pengertian gas rumah kaca. Apa itu gas rumah kaca? Gas rumah kaca adalah gas-gas yang mampu menyerap dan memancarkan radiasi inframerah di atmosfer. Gas-gas ini berfungsi untuk menjaga suhu bumi agar tetap hangat. Namun, konsentrasi GRK yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. GRK alami antara lain uap air, CO2, CH4, dan N20. Sementara GRK buatan mencangkup hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, dan sulfur hexafluoroida. Perkenalkan, nama saya Kevin Maleski Putra. Di sini saya akan menjelaskan penyebab peningkatan gas rumah kaca dan kenaikan emisi GRK yang terjadi akibat aktivitas manusia. Nah, yang pertama itu ada industri dan transportasi. Nah, ini nih seperti pembakaran bahan fosil yang menyumbang sebagian besar emisi CO2. Lalu kedua ada deforestasi, yaitu pengundulan hutan atau penebangan hutan secara liar dan bumi kesulitan untuk menyerap CO2. Lalu yang ketiga ada pertanian dan peternakan. Kegiatan ini dapat menghasilkan CH4 dan N2O. Lalu ada penggunaan kimia, yaitu pembuangan limbah industri yang menghasilkan gas GRK buatan. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Adrian Lundis Pratama Nenggolan. Di sini saya akan menjelaskan dampak gas rumah kaca terhadap perubahan iklim. Yang pertama itu pemanasan global, suhu rata-rata bumi meningkat. Yang kedua, kenaikan permukaan laut akibat mencairnya es di kutub. Dan yang ketiga, perubahan pola cuaca, meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Yang keempat itu kerusakan ekosistem, spesies yang tidak mampu beradaptasi mengalami kepunahan. Yang keempat, dampak sosial ekonomi, krisis air, gagal panen, dan meningkatnya penyakit akibat perubahan suhu. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Nama saya Denny Asmar Situmang. Saya akan menjelaskan apa itu solusi dan upaya penanggulangan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak GRK. 1. Mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga angin dan air. Kedua, reboisasi dan penghijauan, menambah tutupan hujan untuk menyerap CO3, CO2. Pengolahan limbah, mengurangi sampah organik dan daur ulang. Ketiga, efisiensi energi, menggunakan teknologi hemat energi di rumah tangga dan industri. Ketiga, peraturan dan kesepakatan internasional protokol Kyoto dan perjanjian Paris. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada sarannya, yaitu masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi emisi GRK melalui tindakan sederhana seperti menanam pohon, menggunakan transportasi umum, serta mengurangi penggunaan plastik dan bahan bakar fosil. Pemerintah dan sektor industri juga diharapkan mendukung melalui kebijakan dan inovasi ramah lingkungan. Dari hasil video yang kami jelaskan,
Dapat disimpulkan bahwa gas rumah kaca memiliki peran besar dalam pemanasan global dan perubahan iklim. Peningkatan emisi GRK disebabkan oleh aktivitas manusia, khususnya berkaitan dengan energi, pertanian, dan demonstrasi. Dampaknya sangat luas, tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pengurangan emisi GRK melalui berbagai cara sangat penting untuk keberlanjutan bumi. Sekian dari ini, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Dalam perkataan, Mau cara penyampaian? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.